Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa ala alihi wa ashabihi narju minal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pak Gubernur, izinkan dulu saya tidak kalah dengan pembina JGC membawa pantun. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Fajar menyingsing, cahaya merekah. Angin pagi menyapa mesra. Subuh berjamaah penuh berkah. Gubernur datang membuat kita bahagia. Cakep. Yang kami banggakan, yang kami muliakan, yang kami doakan, Bapak Gubernur kita, Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung, yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Basis Pasnas DKI, Pak Ibu Wali Kota, dan Pak Hidayat, Pak Asisten, dan semua saja yang saya muliakan, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, dan seluruh pengurus FK Ulum, wabil khusus Bapak Dr. Muhammad Rawi selaku pembina Masjid Jakarta Garden City. Pertama dan utama kami sampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan ridhonya Allah berikan kepada kita hari ini, di saat ini mendapat rahmat yang luar biasa, bertemunya dua unsur ulama dan umaroh. Mudah-mudahan perjumpaan dua unsur ini memberikan manfaat untuk keselamatan, kebahagiaan dan keberkahan umat manusia. Kami atas nama Ketua FK Ulum mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh DKM se-Kecamatan Cakung yang telah bekerjasama dengan kami tidak kurang dari 30 tahun. Pak Gubernur, FK Ulum itu sudah 30 tahun. Kali ini adalah putaran yang 1192. Dan alhamdulillah kita tetap berada walaupun bagaimana dan kondisi bagaimana, terus menerus berjalan kecuali Ramadan. Hari ini kita akan dimulainya subuh gabungan lagi, mudah-mudahan besok dan seterusnya akan berjalan. Kami sampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa FK Ulum ini berdiri punya landasan, baik landasan hukum agama maupun kepentingan masyarakat. Pertama, bahwa ada unsur pemimpin yang informal dan yang non formal, formal dan non formal. Kalau dua itu berjalan sendiri-sendiri, maka tidak akan ada manfaatnya. Untuk itu kami menghimpun antara ulama dan umaroh agar bersinergi, membangun bangsa, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan terbentuklah Forum Komunikasi Ulama dan Umaroh. Hal ini juga dilandasi oleh sabda Rasulullah SAW, sinfani min ummati, dua unsur dari umatku, idza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas. Dua unsur dari manusia, apabila dua unsur itu baik, maka baiklah umat manusia. Apabila dua unsur itu tidak baik, maka tidak baik pula bagi umat manusia.
Apakah dua unsur? Ulama dan umaro. Ulama dan umaro adalah bekerja sama, tidak saling mendahului dan tidak saling memanfaatkan, tapi semua berkolaborasi dalam rangka bagaimana mewujudkan masyarakat yang adil, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sampaikan pula Bapak Gubernur bahwa FK Ulum pernah mengadakan kerjasama dengan Wali Kota Jakarta Timur dan BASIS membimbing kepada dai dalam rangka mengetahui tentang dai dalam dakwah dalam era digital. Ya, mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi untuk yang akan datang. Dan perlu kami sampaikan Pak Gubernur bahwa kami berkolaborasi dengan BPKDI ingin mengadakan pesantren IT secara gratis. Dan alhamdulillah tanah dan lokasinya sudah dapat dari Pemda, cuman belum melanjutkan karena rupanya harus merenovasi gedung yang sudah tinggalkan. Dulu adalah yayasan agama lain, sekarang diserahkan kepada kami untuk dikelola menjadi pesantren IT. Pak Ketua BASIS sudah melihat ke sana dan alhamdulillah beliau juga memberikan dukungan, cuman belum sampai, tinggal menunggu arahan Bapak Gubernur. Yang terakhir, bahwa FK Ulum sampai hari ini Pak Gubernur masih numpang sekretariatnya di tanah aset Pemda. Secara hukum duniawi belum sah Pak Gubernur kalau belum ada PKS-nya. Kami sudah minta kepada BPKD, BPAD, dan alhamdulillah hari Kamis besok akan ditemukan dan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan secepatnya. Kami mohon arahan kepada Gubernur, bukan hanya arahan, juga dana. Karena terus terang bayar. Ya, saya tidak kenceng-kenceng kalau dana ya. Beliau tidak ada masalah, tapi saya harus ngomong gitu ya. Karena sekali lagi bahwa untuk menandatangani PKS diperlukan dana. Kecuali, kalau kecuali insya Allah Pak Gubernur free. Alhamdulillah, insya Allah. Dan akhirnya kami FK Ulum mengucapkan beribu-ribu terima kasih, dan khususnya Cakung yang telah mendapatkan janji yang insya Allah akan dilaksanakan, membangun rumah sakit umum daerah, RSUD daerah, tapi tingkat kaliber internasional. Ini belum ada di Jakarta Pak. Alhamdulillah membangun rumah sakit umum daerah tapi bertaraf internasional. Ya. Kemudian yang terakhir, karena ini masjid ada 3 Pak Gubernur yang sudah diresmikan Pak Gubernur. Pertama Masjid Al Hilal yang memberikan Pak Anies, masjid masyarakat. Yang kedua Masjid Miftahul Jannah Pak Pardi yang waktu Pak Gubernur datang sana. Juga itu Masjid Paro-Paro, tanahnya tanah Pemda yang bayar masyarakat. Kemudian yang ini masjidnya tanahnya tanah Pemda, yang bangun pengembang diserahkan kepada masyarakat. Orang nyebutnya masjid plat merah. Untuk itu kiranya ya kami FK Ulum diberikan kesempatan juga untuk bareng-bareng mengatur dan membina kemaslahatan masjid ini, insya Allah. Terima kasih atas izinnya dan atas perhatiannya. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan sambutan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus meresmikan Masjid Jakarta Garden City yang akan disampaikan oleh Bapak Gubernur Bapak Dr. Insinyur Haji Pramono Anung.
ke puncak Bogor naik gunung, turunnya nyarap bubur Cianjur. Selamat datang Pak Gubernur Pramono Anung, silaturahmi lagi udah jadi gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh saya hormati Ketua Forum Komunikasi Ulama Umaroh, Bapak Kiai Haji Zainal Arifin Gufron. Beliau ini kalau udah punya mau setiap hari neror. Dari 1-2 bulan yang lalu, Mas, jangan lupa tanggal 4. Jadi saya diteror beliau, nggak cukup oleh beliau, ada teman saya namanya Pak Dwi yang diminta juga neror saya. Tetapi saya bersyukur pada hari ini saya bisa hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Yang sungguh saya hormati Ketua Pembina Yayasan Amaliyah Warga, Bapak Mukhlas Rawi, beserta jajaran, Bapak PLT Asisten Kesejahteraan Pak Endra, Ibu Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pergi ke masjid, tak lupa membawa sajadah untuk laksanakan sholat subuh 2 rakaat. Selamat pagi kepada seluruh jamaah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa bersama-sama. Tadi saya mendapatkan laporan bahwa saudara-saudara bisa menyelenggarakan sholat subuh bersama dan sekaligus saya diminta untuk meresmikan masjid ini. Saudara-saudara sekalian, ada Pak Ketua Basnas Basis, Pak. Ini penting nih, kalau nggak disebut nanti Bapak nggak dibantu oleh dia nih. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tadi Pak Kiai Zainal Arifin Gufron menyampaikan hubungan ulama dan umaroh. Bagi saya dalam memimpin sebagai gubernur Jakarta, itu adalah hal yang paling utama dan terutama. Kalau saudara-saudara perhatikan, tidak ada yang namanya umaroh itu bisa berhasil tanpa dukungan, support, kedekatan, silaturahmi dengan ulama yang baik. Saya bersyukur dalam kepemimpinan saya relatif hampir setiap hari, setiap waktu mempunyai hubungan kedekatan dengan seluruh ulama yang ada di Jakarta. Tetapi saya juga harus mengatakan bahwa sebagai pemimpin, sebagai gubernur Jakarta, saya harus menjadi gubernur bagi semua golongan. Maka dalam kepemimpinan saya relatif semua terakomodir. Bahkan 2-3 hari yang lalu saya melantik Basnas Basis dan juga Jakarta Islamic Center. Alhamdulillah tidak ada gejolak sama sekali. Ini menunjukkan bahwa di dalam memilih pemimpin itu perlu dipilih dengan hati. Saudara-saudara sekalian, apa yang disampaikan Pak Kiai Haji Zainal Arifin Gufron tadi, yang pertama tentang masjid sendiri, maka sepenuhnya mohon ini dikelola dengan baik oleh yayasan yang telah ditunjuk, tetapi harus bisa bekerja sama dengan FK Ulum. Karena bagaimanapun masjid yang sudah baik ini kalau tidak dirawat dengan baik, kemudian katakanlah kelompok-kelompok tertentu yang menguasai, maka ini menjadi tidak baik. Apapun ini adalah masjid yang secara hukum dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan kami menyerahkan sepenuhnya kepada yayasan dan juga FK Ulum untuk mengelola ini secara baik. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, tadi Pak Kiai juga menyampaikan bahwa di Cakung ini akan ada rumah sakit RSUD Cakung.
Langsung saya koreksi Pak Kiai, bukan lagi RSUD Cakung, tetapi menjadi rumah sakit internasional. Hanya namanya, apakah saya gunakan kata Cakung atau orang yang dihormati, yang mempunyai kontribusi membangun Jakarta termasuk membangun Cakung, atau nama tertentu yang jelas bahwa nama ini harus bisa membawa berkah untuk rumah sakit tersebut. Dan insya Allah nanti bulan Juni ini kita akan mulai menyelesaikan AMDAL, analisa dampak lingkungan, dan saya sudah meminta pada waktu itu termasuk kepada Ibu Wali Kota Jakarta Timur, kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk bisa dimulai tahun ini pembangunannya. Dan mudah-mudahan bulan Juni-Juli ini bisa dilakukan. Dan kalau itu dilakukan, saudara-saudara sekalian, dampaknya bagi Cakung besar sekali. Karena Cakung ini adalah daerah terpadat penduduk yang ada di Jakarta. Masa daerah terpadat penduduk nggak punya rumah sakit? Itulah yang hebatnya Pak Kiai ini, begitu saya sampai di rumahnya, selain minta masjid, beliau juga minta rumah sakit. Kalau namanya calon gubernur dimintain rumah sakit pasti iya aja, tapi waktu itu saya kalkulasi banget, harus bisa. Alhamdulillah bisa. Saudara-saudara sekalian, tadi selain hubungan ulama dan umaro, yang paling penting sebenarnya umatnya. Maka percuma Jakarta menjadi baik, Jakarta menjadi mewah, Jakarta infrastrukturnya maju, kalau umatnya tidak bisa menikmati hidup yang lebih baik. Maka saya udah hampir 2 bulan lebih sedikit, prioritas saya adalah menyelesaikan kebutuhan umat yang paling utama. Kalau saudara-saudara perhatikan, hampir semua yang menjadi kebutuhan umat, alhamdulillah yang saya janjikan terpenuhi. 1, Kartu Jakarta Pintar, KJP. Yang sebelumnya banyak yang nggak dapat, sekarang sudah dibagikan 707.622 siswa Jakarta. Sudah dibagikan. Saya yakin di sini pasti ada anak atau putranya yang dulu nggak dapat menjadi dapat, pasti itu. Yang kedua, KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Kemarin kita bagikan lebih dari 15.000. Apa yang berubah sekarang? Kita memberikan jaminan kepada keluarga yang tidak mampu, kalau ada anaknya yang memang berprestasi baik, dia bisa sekolah S1, S2, bahkan sampai S3. Kenapa saya mendorong ini bisa sampai dengan S3 menjadi doktor? Karena yang seperti ini diharapkan bisa memperbaiki garis keturunan keluarga itu. Kebetulan 2 minggu atau 3 minggu yang lalu saya taziah di Pak Teguh PPSU yang meninggal ketika bekerja. Saya sampaikan dalam keluarga itu, selain mereka mendapatkan santunan penuh, pada waktu itu saya meminta betul kepada BPJS, keluarga ini dikasih kepastian karena anaknya 2. Kebetulan anak yang nomor 2 ini prestasi sekolahnya baik, saya bilang anak ini harus mendapatkan beasiswa sampai dengan S1. Nah, dengan cara-cara seperti itulah yang sekarang ini saya lakukan, termasuk kemarin kita sudah mulai program memutihkan ijazah yang tidak diambil di sekolah. Ini sudah angkatan kedua, kurang lebih udah 600, hampir 700 ijazah yang diputihkan, dibantu oleh Basnas Basis. Nanti jumlahnya akan lebih dari 6.600 ijazah. Kenapa ini saya juga lakukan, saudara-saudara sekalian? Yang namanya umat, yang namanya siswa, gak bisa ngambil ijazah, pasti persoalan utamanya adalah
biaya, ketidakmampuan. Mau dipaksakan kayak apa aja nggak mungkin. Untuk itu yang seperti inilah yang menjadi perhatian atau prioritas saya. Saudara-saudara sekalian, kembali kepada acara yang utama, peresmian masjid ini. Tadi Pak Kiai menyampaikan FK Ulum belum punya kantor. Beliau ini memang paling pinter lah begitu. Langsung menyebut, saya tahu pura-pura salah tadi. Padahal beliau tahu yang dimaksud BPAD gitu ya. Sebagai gubernur saya dalam hati ini Kiai ini pinter banget ya. Pak Kiai, di sini ada Pak Hendra, nanti biar ditindaklanjuti. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, acara-acara yang seperti ini kita bisa suguhan bersama, menurut saya inilah yang menjadi kekuatan membuat ketenangan Jakarta. Relatif Jakarta sekarang ini dibandingkan dengan daerah-daerah lain, walaupun kemarin waktu habis Lebaran Idul Fitri, orang pulang kampungnya lebih sedikit. Karena memang ada tekanan ekonomi dunia, tanpa bermaksud menyalahkan siapapun. Tetapi yang datang ke Jakarta, data kami menunjukkan ada peningkatan yang cukup besar. Kenapa itu terjadi? Karena orang berharap untuk bisa mengadu nasib kembali di Jakarta. Saya sampaikan secara terbuka, tidak akan ada operasi justisia yang dulu pendatang dikejar-kejar, enggak. Yang paling penting kalau mereka mau mencari pekerjaan di Jakarta, punya identitas, mau bekerja keras, dan juga tentunya mau bersama-sama dengan warga Jakarta yang lainnya. Saudara-saudara sekalian, memang dalam banyak hal saya lebih mengutamakan bagaimana semua orang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Termasuk PPSU Pasukan Orange yang dulu syaratnya itu SLTA. Saya sudah rubah pergubnya menjadi SD saja cukup untuk bisa bekerja menjadi PPSU. Kenapa SD saja cukup? Yang dibutuhkan bukan ijazahnya kalau PPSU. Yang dibutuhkan adalah kemauan untuk bekerja keras. Termasuk tahun ini Damkar kita juga buka peluang kurang lebih 1.000 untuk Damkar. Kemudian juga nanti ada pasukan putih, pasukan biru, pasukan putih itu untuk kesehatan. Dalam waktu dekat nanti saya juga segera announce ataupun mempublikasikan bahwa Jakarta kembali untuk mempunyai pasukan putih yang berkaitan dengan kesehatan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama membangun Jakarta ini dari berbagai sudut, berbagai aspek. Apapun yang kita lakukan untuk kontribusi memperbaiki Jakarta ini menjadi penting. Saya di Balai Kota bersyukur mendapatkan support dukungan sepenuhnya, karena memang saya ini orang yang nggak pernah mau peduli dulu milih saya atau enggak Pak Kiai. Buat saya bukan itu yang utama. Yang utama adalah bagaimana kita bisa secara sungguh-sungguh bekerja memperbaiki kehidupan, terutama kehidupan umat yang sangat membutuhkan. Kemarin saya juga sedih sebenarnya, walaupun senang, saya datang ke Cideng. Di Cideng itu ada rel kereta, antara rumah depan dan belakang itu diapit depannya sungai kecil, belakangnya kereta. Seringkali orang yang kemudian tertabrak kereta karena tidak punya pembatas. Saya pada waktu itu saya datang dan saya bilang, kalau pemerintah nggak bisa, saya akan secara pribadi untuk membuat pembatas itu. Nah, yang seperti inilah yang saya mencoba untuk bisa memenuhi, karena inilah yang paling utama yang diharapkan, diinginkan, terutama oleh masyarakat yang bawah yang memang membutuhkan. Termasuk banyak sekali di Jakarta yang belum punya MCK,
Dan itulah yang menjadi salah satu perhatian saya, mudah-mudahan yang seperti ini bisa segera kita atasi bersama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya sungguh sangat bergembira bahwa kita semua bisa bersama-sama menghadiri peresmian masjid ini. Maka untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan rutin subuh berjamaah gabungan antar masjid kembali dilaksanakan dan juga secara resmi Masjid Jakarta Garden City ini dibuka dan diresmikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Gubernur untuk tetap di tempat, didampingi oleh pengurus Yayasan Masjid JGC, Forum Komunikasi Ketua dan Pengurus FK Ulum, beserta Ketua Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta, Ibu Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, untuk dapat mendampingi penandatanganan peresmian Masjid Jakarta Garden City oleh Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Allahumma salli wa sallim وزد وديم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم زدوا سرفيا زدوا سرفا يا رب زدوا سرفا يا رب وكرما وتعزيما رفعة ومآبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين صلى الله على Dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi MA. Liridho illa al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hdina min 'indik wa afid alaina min fadlik wanshur alaina min rahmatik wa anzil alaina ma'idatan minas sama' min barakatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wal muslimin min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja
wa min kulli asrin yusra, wa min kulli bala'in afiyah, wa min kulli khairin jalibah, wa min kulli syarrin dafi'ah. Warzuqna ya Allah min haitsu la nahtasib, waqfina ya Allah min muhimmatid darain, wasrif anna min syarril manzilain, waghfir lana wa liwalidain, waghfir lana wa liwalidain, waghfir lana wa liwalidain birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pembacaan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita akan kita lanjutkan pada putaran yang ke-1193 di Masjid Al-Ikhlas. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada para pengurus untuk sebagian mengurus untuk dapat beramah tamah dengan Bapak Gubernur, dan kepada para jamaah dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh panitia di bawah.